Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 intervilan routing. Why should I teach this module? Now you know the two segment organize the VLAN, host the communication, other the host the same VLAN, and you longer and this out broadcast message of the device your network. I think of the net bandwidth, but is one VLAN nets communicate with is with a host in the VLAN. Sekarang kita tahu cara melakukan segmentasi mengatur dengan jaringan dengan ke dalam VLAN. Host yang dapat berkomunikasi dengan host lain dalam VLAN yang sama dan tidak ada memiliki host yang mengirimkan pada siaran setiap perangkat lain jaringan itu menghabiskan bandwidth yang dibutuhkan. Namun, bagaimana jika sebuah host dalam satu VLAN itu berkomunikasi dengan host yang VLAN berbeda? Berkomunikasi dengan orang lain itu di jaringan kita, itu disinilah peruturan antar VLAN membantu kita untuk peruturan antar menggunakan perangkat layer 3 seperti route, switch, layer 3. Mari kita gabungkan VLAN dengan keterampilan lapisan Anda. Di sini modulnya, topik-topik modulnya interVLAN, router switch, router on the strict VLAN, interVLAN the using layer 3, troubleshoot routing. Lanjut. What is the interVLAN routing? VLAN are used segment switch layer 2 network for the variety of the region. Segment the host VLAN cannot communicate with host the VLAN unless there is a root layer 3 switch to provide switch to provide the service. There VLAN option. Legacy interVLAN routing, route the unstrict, layer 3 switch using switch virtual interface. Nah, di sini itu digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan layer 2 terhubung karena berbagai alasan. Nah, berkomunikasi dengan host lain itu kecuali dengan router atau switch. Layer 3 akan menyediakan layanan routing, peruturan antar VLAN. Nah, ada 3 opsi peruturan antar VLAN, ada legacy interVLAN. Nah, itu adalah untuk tidak dapat diskalahkan dengan baik. Router on the ASIC ini adalah solusi yang diterima untuk jaringan berukuran kecil dan menengah. Saklar lapisan 3 menggunakan antarmuka virtual yang dialihkan SPI. Ini adalah solusi yang paling scalable untuk organisasi menengah besar. Lanjut, ada 4.2 legacy interVLAN. The parts of the VLAN routing solution and using the multiple Ethernet interface. As the interface connected and the switch the port the VLAN. The router interface the server default and local host VLAN. The first ini solusinya peruturan antar VLAN pertama mengandalkan penggunaan router dengan beberapa antarmuka internet seperti router dihubungkan dengan port switch LAN berbeda antarmuka seperti berfungsi host dengan pada subnet LAN. Nah, di sini ada port ya. Seperti ini portnya. Lanjut. 4.1.3 router or the stick the VLAN. The router the stick the VLAN methods overcomes the limitation on the latency of the interVLAN method. It only the physical internet interface through traffic between multiple VLANs of the network. The Cisco router and configure 802 satu key and connected trunk and the switch respectively to the router interface the configured subnet interface. Identity interable VLANs. Nah, di sini itu saat PC mengirimkan paket dalam jaringan. Nah, di sini itu peruturan antara VLAN dengan router on the stick.
Metode perutaran antar VLAN stick ini mengatasi keterbatasan metode perutaran antar VLAN. Metode ini hanya memerlukan antarmuka Ethernet fisik untuk menentukan lalu lintas antara beberapa VLAN dengan satu jaringan. Antarmuka Internet Router Cisco iOS dikonfigurasikan dengan jalur 802.1AQ. Nah, secara khusus antarmuka router ini dikonfigurasikan menggunakan antarmuka mengidentifikasi VLAN yang dirouterkan. Nah, subnet subinterface yang dikonfigurasi adalah interface virtual berbasis perangkat lunak, interface internet fisik, subinternet dikonfigurasi, namun perangkat lunak tersebut ada router. Seperti router, setiap subinterface itu dikonfigurasi secara independen. Ketika lalu lintas yang diberi tag VLAN memasuki antarmuka router, lalu lintas tersebut diteruskan ke sabah antarmuka VLAN. Lanjut 4 inter VLAN routing ada on a layer 3 switch. Perutaran antara VLAN dan switch layer 3. The modem method the following SPI. Nah, di sini tuh methods untuk melakukan perutaran antara VLAN dengan VLAN yang menggunakan saklar layer 3 dan antarmuka virtual yang diaktifkan. SPI adalah antarmuka yang dikonfigurasi pada saklar layer 3. Nah, di sini antar VLAN itu cara seperti antarmuka VLAN manajemen switch, meskipun virtual SPI menjalankan fungsi yang sama untuk VLAN seperti yang dilakukan antarmuka router. Secara khusus SPI menyediakan pemrosesan layer 3 untuk dikirimkan semua port yang terkait dengan VLAN tersebut. Nah, di sini ada 3 cara perutaran antar VLAN. Mereka jauh lebih cepat dibanding router on a stick. Nah, tidak diperlukan tautan eksternal. Mereka tidak terbatas pada satu tautan karena layer 2 Ethernet channel dapat digunakan. Latensi jauh lebih rendah karena data tidak meninggalkan saklar. Mereka lebih umum digunakan dalam LAN kampus dibandingkan router. Nah, di sini tuh inter VLAN ada skenario-nya sih. Skenario. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini lanjut router on switch the VLAN routing. Router on the stick scenario. In the previous topic, the difference why the creative inter-VLAN routing were the listed and legacy inter-VLAN routing was the detail. This is topic detail how to configure a router and switch routing. In the figure R1 GB 01. Nah, di sini itu 3 cara berbeda untuk membuat perutaran antara VLAN dengan dicantumkan, dan di perutaran itu lama telah dirinci. Topik ini merinci cara mengonfigurasi perutaran antara VLAN router and switch stick. Dapat melihat gambar dengan router pada tengah. Lanjut 422 step 1. Step 1 itu kita perlu buat dan beri nama VLAN. Kemudian yang kedua buat antarmuka manajemen. Yang ketiga dikonfigurasi port akses. Yang keempat konfigurasikan port trunking. Lanjut. Sini ada perintah-perintahnya. Sudah jelas perintah-perintahnya. Lanjut. Konfigurasi subnet interface R1. The router on a stick method requires all the create subnet interface for each VLAN be routed.
A interface, the interface create the subnet interface. ID global the command of the subnet page. Syntax the physical followed by number. Edge subnet interface. The following commands encapsulation IP address. Nah, di sini tuh metode router and stick itu mengharuskan kita untuk sub antarmuka. Untuk setiap VLAN yang akan dirouterkan, sub interface itu menggunakan perintah mode konfigurasi global interface. Interface ID sub interface ID. Sintaks sub interface adalah interface fisik yang diikuti oleh titik dengan VLAN nomor sub interface. Meskipun tidak diwajibkan, biasanya nomor sub interface dicocokkan dengan nomor VLAN. Nah, setiap antarmuka kemudian dikonfigurasi dengan perintah berikut. Nah, seperti ini perintahnya. Lanjut. Nah, di sini ada perintah verify the between PC1 PC2. Itu verifikasi konektivitas antara PC1 dan PC2. Di sini perintahnya. Kemudian di sini ada router unstick, router verification. Nah, ini adalah verifikasi perouteran antara VLAN dengan router on stick. Nah, di sini ada show IP root, show IP interface brief, show interface trunk. Nah, di sini ada paket resetnya. Ini ada LED-nya. Buat 27. Nah, di sini. Seperti ini paket resetnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang sudah dilakukan kawan saya. Nah, materi yang saya bahas ini yaitu materi 4.3.1 yang itu yang tentang layer 3 switch inter VLAN routing. Hmm, langsung masuk aja ke materinya. Modern enterprise network rarely automate router on a stick because it does not scale easily to meet requirement. In the very large network administrator use layer 3 switch to configure inter-VLAN routing. Inter-VLAN routing using the router on a stick method is simple to implement for a small to medium-sized organization. However, a large enterprise requires a faster, much more scalable method to provide their inter-VLAN routing. Enterprise campus LAN use layer 3 switch to provide their inter-VLAN routing. Layer 3 switch use hardware-based switching to achieve high packet processing than router. Layer 3 switch are also commonly implemented to enterprise distribution layer wearing closet. Capabilities of a layer 3 switch include the ability to do following once route from one VLAN to another using multiplet switch virtual interface SVIS. To convert a layer to switch to a layer 3 interface, EAI router port. A router port is similar to a physical interface on Cisco's router. Provider interface layer 3 switch is SVIS are configured using the same interface VLAN. VLAN ID command used to create management SVI on layer 2 switch. A layer 3 switch must be created for each of the routable VLAN. Nah, in 42 layer 3 switch scenario, in figure the layer 3 switch, the one is connected to the to host
on different VLAN PC1 is in VLAN 10 and PC2 is in VLAN 2020 zone. The layer 3 switch will provide their inter-VLAN routing service to the two hosts. Nah, jadi di sini kita mempunyai satu VC dan layer 3 switch. Nah, seperti ini. Ini bentuknya. Dengan IP-nya seperti ini. Ini ujungnya 1010 dan ini 2010. Seperti ini gambarnya. Kemudian, nah di sini. Tuh. VLAN interface, IP address-nya. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini di layer 3 switch configuration. Step pertama, step 1, create the VLANs. Create the VLANs. In the configuration like this. VLAN 10, we are first create the network as shown is on the output. Jadi sini kita akan membahas tentang bagaimana membuat VLAN layer 3 switch configuration-nya. Pertama sini kita bukan VLAN 10, memberikan namanya, kemudian memberikan VLAN 20, memberikan namanya juga, kemudian exit, selanjutnya create the SPI interface VLAN. Seperti ini interface VLAN-nya. Nah, seperti ini. Masukkan default gateway-nya, address, masuk down. Nah, kemudian interface VLAN-nya 20 juga sama seperti di atasnya, seperti ini. Oke. Untuk akses portnya seperti ini. Enable IP routingnya seperti ini. Di sini juga terdapat beberapa konfigurasi. Nah, ini untuk for a host verify connective a host in a VLAN using ping command. It is good idea to first verify the current IP configuration. Using the ipconfig, Windows has command. The output confirm the IP for address and default gateway of PC1. Seperti ini. Nah, untuk mengecek IP addressnya, ipconfig. Kemudian untuk mengetes jaringan ini bisa connect atau tidak. Nah, kita menggunakan ping, ping ke IP-nya. Kan dari komputer 1 ke komputer 2 kita melakukan ping. Oke. 4.6.3 routing scenario on a layer 3 switch. Seperti ini. Oke. Nah, di sini ini bentuk skenario-nya. Nah, bentuk skenario on layer 3 ya. Nah, seperti ini. Ada dua PC, switch layer 3, router dan server. Untuk, untuk membuatnya, nah, pertama kita interface 3 bit, interface 0. Nah, kemudian enable routing, configure routing. Nah, seperti ini. Configure routing. Akhir. Config connecti. Jadi ketika kita ingin mau setting ini, kita ngeliat ini aja ini. Perintah di sini untuk connect ya. Oke, ini ada paket tracer. Kemudian masuk ke modul 4.4. Common interVLAN issues. By now, you know that when you configure and verify, you must also do able to troubleshoot. This topic discusses some common network problem associated with interVLAN routing. There are a number of reasons why an interVLAN configuration may not work. All are related to connectivity issue. First, check the physical layer to resolve an issues where our cable might be connected to the wrong part. If the connection incorrect, that use the list in table for other common reason why interVLAN connectivity may fail. Nah, ini kan masalahnya missing VLANs. How to pick, bagaimana cara memperbaikinya. Pertama membuat VLAN, that non exist, dianya show VLAN break. Ensure the host port is extended to the correct VLAN, so interface switch port pin. Nah, seperti ini. Ini terdapat beberapa masalahnya seperti switch strong port issue, switch access port issue, router configuration issue, nah, seperti itu. Troubleshoot interVLAN routing scenario. Nah, di sini terdapat masalah yaitu saat nah
Masalahnya dari switch satu dan switch 2 kemudian satu ke router. Jadi permasalahan di mana ini? Missing VLANs. Oke. So VLAN brief untuk melihat, nah mana ada VLAN yang aktif. The VLAN, the show VLAN. Oke. Ini no VLAN 10, the show. Nah, artinya VLAN 10-nya ini tadi kan aktif. No show VLAN, no VLAN 10 berarti dihilangkan. Ya, oke. Dan the show interface. Oke. Use the show interface a swatch command to verify the VLAN membership. Oke. Decorating. Oke. Kemudian masuk ke 4.4.4 Sutrang port issues. Sini terdapat masalah tentang strong port issues. Nah, pada masalah ini on S on S1 berarti ini verify the port corresponding R1 ke router dari switch 1 ke R1 ini mengalami masalah. So, nah, caranya pertama itu untuk melihat masalahnya show interface strong. Ini ada di port F05 dan G01. F05 G1. Oke, ini show running config interface F0. The connector 1 is majorly missing from the output. Verify interface configuration to show running interface. Comment as shown. Okay. As you can see, the port is done the correctly problem. Enable the port and verify the trunk. Okay. Seperti ini. Mulai terdapat masalah-masalah. Ini tentang masalah-masalah untuk melihat. Nah, tentang masalah pertama itu masalahnya ini nggak bisa connect ke sini. Switch 1 nggak bisa connect ke R1. Dan sebaliknya, satu juga tidak bisa connect ke S2. Oke. Oke. Router config. Configuration. Oke. Ini router on stick configuration problem are usually related to substance infirm configuration. For example, an incorrect IP address was configured or the wrong VLAN ID was assigned to sub interface. For example, R1 should be providing inter-VLAN routing for user in VLANs 10, 20, and 19. However, user in VLAN 10 cannot. Teman caranya itu untuk melihat masalahnya itu kita IP interface bro. Melihat IP address dulu. Oke. Kemudian show interface include ini 01.10 01.10. Kemudian masalahnya show running config interface G1 G1. Oke. Ini terdapat soal. You are troubleshooting with interface VLAN switch net. Show interface brief. You are troubleshooting on inter-VLAN issue and switch net check the list VLAN. Show interface show VLAN issue and switch verify status port. You are troubleshooting an inter-VLAN issue and switch need to verify the status IP. So IP interface brief. Submit. Okay, that's right. You have physical. Dan di sini ada paket tracer. Oke. Sekian penjelasan dari materi saya. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pratama Prasetya. RPM saya 23758006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rahmat Alisan tentang 4.5 modul Pretext and Quiz 4.5.1 tentang paket tracer interface routing challenge. Baik, saya sudah menyiapkan ininya, saya sudah mendownloadnya. Langsung saja kita
buka. Baik, kita langsung saja mengasih namanya. Kita oke. Kita pakai yang sudah ada aja ya. Ya, kita reset konfigurasinya. Di sini kita bakal memasangkan VLAN routing pada topologi ini. Di sini ada device-nya switch, router, server, PC1, PC2, PC3. Baik, kita bakal langsung saja ke onin VLAN pada routernya. Kita bakal mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Config. Baik, kita bakal masuk saja ke interface yang 0.1. Maaf, terjadi typo. Gigabit at nice. No shutdown. Nah, saya sudah menyimpannya. Kita langsung aja ke and encrypt capsulation dot satu key. Maaf, interface gigabit ethernet. Baik, terjadi typo. Ethernet. Maaf ya kalau jika agak berisik. 0/1 titik 10 enter. Interface gigabit maaf gigabit ethernet. Exit saja. Kita bakal masuk lagi. Oh, jadi kesalahan yang saya buat, saya memasukkan spasi pada
sini 3 bit 0 per 1 titik spasi 10, seharusnya tidak pakai spasi. Jadi konfigurasinya menjadi benar. Langsung saja enkapsulasi, kita bakal masukkan enkapsulasi supaya apa? Supaya kita tuh bisa memasukkan IP address pada router ini. Jika kita tidak memasukkan enkapsulasi pada konfigurasi router ini, dia tidak akan mau untuk masukkan IP yang kita berikan. Satu key baik, kita masukkan saja IP add 172.168 at maaf 172.168.255.255.255.0 enter. Nah, setelah kita masukkan IP-nya, kita bakal masuk lagi ke interface 0.1 tapi yang 20, karena kita di sini lagi melakukan konfigurasi interface, jadi masuk yang 10 sekarang ke 20. Nah, kita jangan lupa masukkan tadi itu encapsulation dot satu key 20 enter. Masukkan IP-nya lagi. Satu 17, maaf sudah terbiasa IP itu 20 1 255.255.255.0 enter. Langsung ke yang 30. Jangan lupa masukkan itu juga enkapsulasi gigabit interface gigabit ethernet 0 per 1 maaf titik 30. Nah, encapsulation dot satu key 30. Masukkan IP-nya add pada ini 72.31.17.30.1 255.255.255.0 enter. Langsung saja ke interface gigabit interface gigabit ethernet 10.0.1.88. Kita bakal masuk yang ke sini. Kita bakal konfigurasi ini lagi. Encapsulation dot satu key ke 88 native. Jangan lupa IP add 172.168
72 17 sorry 88.155.255.255.255.0. Nice. Interface gigabit Ethernet 0.9 iya .99 encapsulation dot 1 key 99 IP ADD 172.17.17.99.1 nah 255.255.255.0 enter. Langsung saja enkapsulasi sudah, kita ketik N. Baik, kita bakal lanjut ke konfigurasi yang selanjutnya, yaitu tentang ini switch. Enable config T. Nah, di sini kita bakal masukkan VLAN-nya. Interface VLAN 99. IP ADD 255.255.255.0 enter. No shoot. Oke, aman. Lanjut lagi. IP default gateway 72.117.99.1. Lanjut lagi ke VLAN 10. Kita bakal mengasih nama yaitu staff atau guest atau tamu, terus ada student sama manajemen. Baik, kita langsung saja ke VLAN 10. Kita akan mengasih nama name staff VLAN 10 920. Jangan lupa namanya student. Enter. VLAN 30 name guest. Terus VLAN 88 kita bakal mengasih typo. Kita bakal mengasih nama name native. VLAN 99 name management. Kita bakal masuk lagi ke INT interface
interface range f 0/11 0/11 17. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Dia bakal masukkan lagi 24 18. 24 18. Ntar switch port mode akses. Masukin lagi switch port akses mode. Akses VLAN 20. Interface range F0 60. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30. Nice. Lanjut lagi interface INT G0/1. Switch port mode trunk. Oke, mantap. Ada VLAN masih ada trunk. Langsung lagi switch port trunk native VLAN 88. Anu setia. Setelah itu kau katakan. Baik, saya sudah masukkan semua konfigurasi yang telah diajarkan oleh dosen saya. Saya masih perlu belajar lagi sebenarnya tentang konfigurasi VLAN sama terang VLAN. Oke, itu saja presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bakal lanjut lagi ke modul 4.5.2
tentang implementasi internet VLAN router. Nah, ini adalah topologinya. Di sini tidak ada paket tracernya. Jadi kalian bisa belajar dari topologi ini untuk bisa mengakses untuk bisa konfigurasi interface VLAN untuk router, implementasi interface. Baik, 4.5.1, 4.5.3 tentang apa itu what did I learning in this module. Oke, yang saya pelajari dalam modul ini adalah dibagi menjadi menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4, yaitu yang pertama interface router operation, yang kedua ada router on a stack interface VLAN router, dan yang ketiga ada troubleshoot yang ketiga ada interface VLAN router using layer 3 switch access. Yang keempat ada troubleshoot interface VLAN router routing. Baik, coba kita lanjutkan saja. Tadi ada break azan Isya. Apa itu interface VLAN routing operation? Baik, host in one VLAN cannot communicate with host in another VLAN unless there is router or a layer 3 switch to provide router service. Host dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan host dalam VLAN lain kecuali ada router atau switch layer 3 untuk menyediakan layanan routing. Terus interface VLAN kecuali layer 3, router antara VLAN adalah proses meneruskan lalu lintas atau interface dari satu VLAN ke VLAN lainnya. 3 operation termasuk legacy router on a stick switch layer 3 menggunakan SVI. Legacy uses the router with multiple Ethernet interface as router interface was connection to a switch port in defined VLAN, requiring one physical router interface per VLAN request as towards the physical interface capacity of a router. Jadi maksudnya router on stick dan layer 3 menggunakan SVI. Legacy menggunakan router dengan beberapa interface. Setiap antarmuka router terhubung ke port switch di VLAN berbeda. Itu memerlukan satu antarmuka router fisik per VLAN dengan cepat menghabiskan kapasitas interface fisik pada router. Metode router antar VLAN stick hanya membutuhkan satu interface fisik untuk meneruskan antara beberapa VLAN pada jaringan. Namun interface pada topologi ini pada Cisco iOS menggunakan konfigurasi mode terang 802. Trunk and configuration a trunk port layer to switch the router interface is configuration using subnation VLAN. The configuration subnet are software beset virtual access associated with a single physical interface. Pada tabung hubung ke port pada switch layer 2 antar router dikonfigurasi menggunakan sub interface untuk mengidentifikasi VLAN yang dapat dirutekan. Sub interface yang dikonfigurasi adalah virtual berbasis perangkat lunak yang dikaitkan dengan satu interface Ethernet fisik. Metode unknown adalah perutan antara VLAN pada layer 3 menggunakan SVI menjalankan fungsi yang sama untuk VLAN sebagai interface router SVI. Performa pada interface berujung sama atau router pada interface tersebut.
Pada layer 3, proses paket berdesain to for a switch port access with the VLAN dikirim ke atau dari semua port saklar yang terkait dengan VLAN tersebut. Router on a stick interface VLAN. Untuk mengkonfigurasi switch dengan VLAN dan terang, selesaikan langkah-langkah berikut dan buatkan dan beri nama tentang VLAN dan buatlah langkah-langkah berikut dari nama VLAN. Buat interface management, konfigurasi port akses, dan konfigurasi port trunk. Menggunakan konfigurasi metode router and stick mengharuskan subnet interface dibuat untuk setiap VLAN yang akan dirutekan. Setiap sub interface router harus diberi alamat pada IP address tersebut. Unik agar perouter dapat terjadi ketika semua sub interface telah dibuat antarmuka. Setelah konfigurasi selesai, jangan lupa memasukkan host dan interface configuration command. From a host, verify connection host another VLAN using the ping command. Sudah mengkonfigurasi semuanya, jangan lupa kita menggunakan ping untuk menguji coba akses VLAN tersebut. Gunakan VLAN untuk verifikasi connection dengan menggunakan host dan switch. Menggunakan verifikasi dan troubleshoot yaitu show IP router pada router dan show IP interface brief atau ini segala macam ini. Terus interface VLAN routing menggunakan using pada layer 2 pada switch. Interface campus LAN use layer 3 switch to prevent inter VLAN routing. Layer 3 switch use hardware-based switching to access high packet processing rate the router. Yang artinya jaringan VLAN pada perusahaan menggunakan switch layer 3 untuk menyediakan perutan antar VLAN. Switch layer 3 menyediakan menggunakan peralihan berbasis perangkat keras. Berbasis perangkat keras pada switch paket processing rate the routers. Dan kapasitas pada layer 3 berujung mencakup perutaan pada VLAN lainnya menggunakan beberapa interface VLAN yang dialihkan pada SVI. Dan pada layer 2 menjadi antarmuka layer 3 yaitu port yang dirutekan. Untuk menyediakan perutan antar VLAN, switch layer 3 menggunakan FVI. FVI menggunakan konfigurasi perintah antar VLAN ID yang sama dengan digunakan untuk membuat SPI manajemen pada switch layer 2. Dibuat untuk setiap VLAN yang dapat dirutekan untuk mengkonfigurasi switch dengan VLAN dan mode trunk. Setelah Windows host, VLAN harus dijalankan menggunakan perutan statis atau dinamis pada layer 3. Port yang dirutekan harus dikonfigurasi. Port yang dirutekan dibuat pada saklar layer 3 dengan menonaktifkan fitur switch pada port pada layer 2. Sebelum ke layer 3 connection pada layer 3, interface be configuration with IPv4. Sebelumnya kita harus mengkonfigurasi switch pada IPv4. Configuration to connection pada router menggunakan layer 3. Configuration layer 3 switch to router with a router. Menggunakan switch ke router with router. Ikutilah pada step by step konfigurasi the router port, enable routing, configuration routing, verify routing, and verify connectivity. Dan yang keempat ada troubleshoot interface VLAN routing. Ada sebuah nomor pada resistion with interface VLAN configuration main network. Semua tergolong
connectivity atau terhubung dengan masalah koneksi setiap VLAN yang hilang, masalah pada port trunk, switch access port issue, and router configuration issue. VLAN dapat hilang jika tidak dapat dibuat tidak sengaja terhubung atau tidak diizinkan pada tautan pada mode trunk. Solusi ini dapat hilang jika tidak dibuat. Masalahnya lain untuk konfigurasi dalam solusi VLAN yang lama. Port switch yang salah dapat dikonfigurasi disebabkan saat port router penghubung tidak ditetapkan ke VLAN yang benar. Dengan solusi router and stick, penyebabnya paling umum adalah port yang salah konfigurasi. Jika ada masalah yang tidak terduga, dapat dikonfigurasi port akses pada switch. Gunakan ping dan show interface ID switch pada command to identify untuk mencari suatu kesalahan tersebut. Router konfigurasi pada masalah tersebut, tunggu router pada stick konfigurasi setelah menggunakan kesalahan konfigurasi interface tersebut. Verifikasi status subnet interface menggunakan perintah show IP interface brief command. Seperti itu. Jika kita mau mencari permasalahan pada mode akses trunk, kalian bisa mengecek pada ping show interface atau show IP interface brief. Pada quiz ini kalian bisa mengecek pemahamannya pada modul 4.5.4 modul quiz interface VLAN routing. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.